Pertanyaan selanjutnya dari Pangihutan dari Bekasi. Selamat malam Hope Channel. Mohon penjelasan dari Markus 7 ayat 5 sampai yang ke-7. Saya bacakan pendeta ayatnya. Markus 7 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ayat yang ke-7. "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Apa maksud dari ayat ini? Ini adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya yang menggambarkan orang Israel pada zaman Yesaya, dan ternyata ini juga terjadi pada orang-orang Yahudi di zaman Yesus Kristus. Ayat yang kelima, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu menyebutkan tentang adat istiadat nenek moyang kita. Apa yang dimaksudkan dengan adat istiadat nenek moyang kita? Yesus menggunakan istilah yang dituliskan dalam kitab Nabi Yohanes, yaitu ajaran mereka adalah perintah manusia. Jadi yang dimaksudkan dengan adat istiadat nenek moyang kita adalah perintah-perintah yang dibuat oleh manusia sebagai syarat untuk keselamatan. Sementara Tuhan Yesus membandingkan, kalau tadi di ayat yang ke-7 menyebutkan mengenai perintah manusia, ayat yang ke-8 menyebutkan tentang perintah Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, perintah Allah mereka abaikan, ya, untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya. Jadi mereka memilih lebih baik mengikuti adat istiadat manusia daripada mengikuti perintah Allah. Lebih baik mengikuti perintah manusia menurut mereka daripada menuruti perintah Allah. Padahal orang-orang Farisi, apalagi di sini dikatakan ahli-ahli Taurat, mereka faham betul tentang perintah Allah. Mereka hafal kitab Taurat, mereka hafal 10 perintah Allah, dan mereka menekankan penurutan. Tetapi begitu perintah Allah itu nampaknya bentrok dengan perintah manusia yang notabene adalah adat istiadat nenek moyang mereka, maka mereka membuat begitu rupa sehingga perintah manusia itu menjadi lebih besar kuasanya daripada perintah Allah, lebih besar otoritasnya. Dan Tuhan Yesus kasih contoh. Contohnya Tuhan Yesus sebutkan di dalam ayat yang ke-10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Jadi waktu dikatakan Musa telah berkata, ini mewakili perintah Allah, perintah yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi kamu berkata, jadi antara Musa berkata dan kamu berkata. Jadi ada orang yang sekarang ini mengatakan, oh kalau 10 perintah Allah itu Musa. Tidak. Sebab di dalam Markus pasal yang ke-7, ini kitab perjanjian baru, di sini Tuhan Yesus menggunakan istilah perintah Allah, lalu kemudian sampai 2 kali dia katakan perintah Allah. Ayat yang ke-9, Yesus katakan, sungguh pandai
kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi Yesus sekarang sedang ingin membandingkan perintah Allah dengan adat istiadat mereka. Tapi waktu Yesus katakan perintah Allah, dia katakan dalam ayat yang ke-10, karena Musa telah berkata. Bukan artinya ini perintah Musa, tetapi yang dituliskan oleh Musa tentang perintah Allah itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi kamu berkata, ini sekarang mewakili adat istiadat mereka, ayat yang ke-11, kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, Yesus katakan, dengan demikian firman Allah, jadi Yesus gunakan tadi perintah Allah 2 kali, lalu dia katakan Musa berkata, lalu kemudian dia katakan firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Jadi mereka percaya bahwa harus menghormati ayah dan ibu. Tetapi begitu ada orang yang merasa tidak mau lagi membantu meringankan beban orang tua, orang itu boleh dibebaskan dari perintah untuk menghormati atau memelihara dan memperhatikan ayah ibunya, kalau ia berkata, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, saya sebenarnya sudah rencana mau membantu Bapak dan Ibu, tetapi uang yang saya rencanakan untuk kasih kepada Bapak dan Ibu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Menurut adat istiadat mereka, kalau orang itu berkata seperti itu, maka dia tidak lagi wajib untuk memperhatikan atau menolong kedua orang tuanya. Yesus katakan tentang hal tersebut, lihatlah, demikianlah kamu telah mengesampingkan firman Allah demi adat istiadat manusia. Saya pikir ini merupakan pelajaran yang sangat penting kepada kita. Coba kita melihat apa yang kita lakukan dalam hidup kekristenan atau hidup keagamaan kita. Apakah yang kita lakukan ini adalah akal-akalan manusia, atau yang kita lakukan adalah betul-betul perintah Allah? Kalau perintah Allah sudah jelas, jangan dibuat sedemikian rupa sehingga perintah itu menjadi tidak jelas, bahkan menjadi tidak berlaku lagi, oleh karena kita bisa membuat alasan-alasan berdasarkan logika-logika manusia. Ini adalah pelajaran bagi kita. Yang diberikan contoh di sini kebetulan adalah perintah yang kelima. Tapi bukankah ada 10 perintah Tuhan? Bagaimana dengan perintah-perintah yang lain? Jangan sampai kita menggunakan rasional kita untuk melemahkan perintah Allah dengan menggunakan logika dan adat istiadat manusia, sehingga kita memilih untuk mengikuti perintah manusia daripada perintah Allah. Jangan sampai itu terjadi. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Terima kasih.